Mana yang lebih sulit, menghafalkan juz 30 atau juz 1 atau juz-juz yang lain? Banyak orang berasumsi bahwa menghafalkan juz 30 lebih mudah dibandingkan menghafalkan juz 1 atau juz-juz yang lain. Ini tentu saja karena dibangun tanpa data, namanya saja cuma berasumsi. Nah, saya memiliki data yang menarik. Dari 300 lebih santri dan mahasantri yang saya simak selama kurang lebih 1 dekade terakhir, saya katakan 1 dekade karena saya mendirikan Monas Muda Institute sejak tahun 2011 di Semarang. Nah, tahun 2013 mulai saya wajibkan para mahasantri untuk menghafalkan Al-Quran. Memang setahun sebelumnya, tahun 2012, sudah ada beberapa orang mahasantri yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi itu hanya kesadaran mereka masing-masing karena saya dorong untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi kemudian saya wajibkan, itu tahun 2013, mereka wajib setoran. Nah, kemudian tahun 2019 saya mendirikan pesantren dan sekolah alam Planet Nuvo di Rembang sana. Nah, di pesantren dan sekolah alam ini ada santri belia, ada siswa SMP, SMA, juga ada mahasiswanya. Nah, dari mereka ini saya mendapatkan data bahwa juz 30 lebih sulit dibandingkan juz 1. Apa argumennya? Apa datanya? Datanya adalah saya telah menyimak mereka. Nah, ketika mereka simaan juz 30, tidak ada satupun di antara mereka yang benar 100%. Jadi kalau setoran juz 30 itu pasti ada salahnya. Entah itu 2, 3, pasti ada salahnya. Tetapi ada belasan orang, ada belasan mahasantri, santri yang setoran juz 1 ternyata malah justru tidak salah. Jadi 0 kesalahan. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa menghafalkan juz 30 tidak lebih mudah dibandingkan juz 1 dan juz yang lain. Menghafalkan juz 30 dengan kata lain lebih sulit dibandingkan menghafalkan juz-juz yang lain. Nah, maka asumsi ini mesti dibongkar. Kita harus menggunakan data. Semuanya sekarang ini harus terkuantifikasi dengan baik. Nah, dengan kata lain bahwa orang tua, lembaga pendidikan yang merekomendasikan untuk menghafalkan juz 30 lebih dulu ini berpotensi menciptakan mental block bahwa menghafalkan Al-Quran itu sulit. Kenapa sulit? Ya tadi, karena memang lebih sulit. Karena menghafalkan juz 30 sulit, maka yang muncul, kita sering dengar ini, menghafalkan juz 30 aja susah, apalagi hafal 30 juz. Nah, ini yang menyebabkan mereka kemudian berhenti. Nah, lalu apakah rekomendasinya menghafalkan juz 1? Kemudian saya cari lagi. Ternyata untuk memahami juz 1, untuk mengartikan juz 1 juga tidak persoalan mudah. Kenapa juz 30 sulit tadi itu? Karena banyak sekali kata-kata yang gharib, kata-kata yang tidak sering kita dengarkan, kata-kata yang jarang kita temukan. Misalnya ayat idza syamsu kuwirat. Kuwirat itu apa artinya? Karena di ayat-ayat di juz-juz yang lain tidak kita temukan kata kuwirat itu. Nah, sementara di juz 1 banyak kata yang berulang. Nah, tetapi masalahnya adalah untuk memahami juz 1 juga tidak mudah, apalagi untuk anak-anak usia belia, usia SMP, usia SMA. Mungkin ada beberapa yang sulit, terutama anak SMP ya. Kenapa demikian? Karena untuk memahami ayat-ayat di juz 1 butuh asbabun nuzul. Yang kedua, butuh teori-teori sosial yang canggih. Misalnya karena di situ bercerita tentang agama-agama yang berbeda, ada peperangan, kemudian ada ayat yang berisi tentang konflik, ada yang berisi tentang kepentingan. Maka anak-anak yang masih belia sulit memahaminya. Karena sulit memahaminya, maka sulit menghafalkannya. Karena teori saya sederhana. Teori saya adalah kalau mau menghafalkan Al-Quran, artikan dulu, ketahui dulu arti literalnya minimal. Nah, untuk mengetahui arti literalnya itu juz 30 lebih sulit. Juz 1 mudah, memang lebih mudah dibandingkan juz 30, tetapi untuk memahami secara keseluruhan
ungkapan dalam sebuah ayat misalnya, itu juga tidak mudah. Maka yang paling aman adalah mencari ayat-ayat ya, mencari surat atau juz yang di dalamnya itu ayat-ayatnya mudah dipahami. Apa yang saya dapatkan? Saya kemudian mencari ya. Setelah mencari itu saya temukan ternyata ada juz atau surat yang isinya adalah ayat-ayat yang mudah dipahami. Saya menemukan surat Yusuf. Surat Yusuf ini isinya adalah cerita tentang Nabi Yusuf, diajak bicara oleh bapaknya, kemudian mereka dialog antara Nabi Yusuf dengan kakaknya, bapaknya dengan kakak-kakaknya itu. Nah, kemudian lagi surat Al-Kahfi. Al-Kahfi juga sama, ceritanya tentang anak-anak muda yang kemudian mengungsi ke gua. Walaupun ini nanti juga agak complicated. Kemudian surat Al-Qasas. Al-Qasas ceritanya tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Tetapi yang paling mudah tadi itu tidak memerlukan logika yang tinggi-tinggi, isinya cerita, ya surat Yusuf. Surat Yusuf inilah yang saya rekomendasikan untuk dihafalkan paling awal oleh anak-anak kita kalau diorientasikan untuk menghafal ya. Kalau cuma sekedar menghafal sedikit-sedikit saja untuk sholat, ya tentu saja ayat-ayat pendek di juz 30 itu. Tetapi kalau diorientasikan untuk menghafal, yang saya rekomendasikan adalah surat Yusuf. Kenapa? Ada banyak pelajaran di situ. Ada dialog antara bapak dengan anaknya. Ada sikap baik, ada sikap buruk yang kemudian anak bisa menangkap itu dengan mudah. Nah, kalau anak sudah menangkap itu dengan mudah, mereka mampu untuk menangkap apa itu isi Al-Quran, dan kemudian pasti dari kisah itu mereka merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Nah, dari situlah Al-Quran kemudian akan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, sehingga mereka makin semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena setiap kali mereka membaca Al-Quran, mengetahui artinya, mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu akan membuat mereka makin penasaran, dan mereka berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat yang lainnya, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua dan terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren yang memiliki program menghafalkan Al-Quran. Sekarang juga ada sekolah-sekolah terpadu yang programnya adalah menghafalkan Al-Quran. Ini perlu diperhatikan dengan baik agar anak-anak tadi tidak berhenti di tengah jalan. Sebab saya sering menemukan orang tua mengadu pada saya, anak-anak mereka mengalami semacam kebosanan. Padahal kan Al-Quran ini mestinya tidak membuat bosan, tapi kok malah membuat bosan. Kenapa membuat bosan? Karena mereka menghafalkan, anak-anak kita tadi itu menghafalkan sesuatu yang mereka tidak mengerti artinya. Nah, ini yang harus kita jaga. Anak-anak kita ini harus kita ajari dari awal untuk memahami artinya, dan itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat kalau lembaga pendidikan kita memang didesain untuk itu. Kenapa kok saya katakan tidak sulit? Karena untuk mengerti artinya yang diperlukan adalah mengetahui perubahan kosakatanya. Itu yang paling awal. Nah, anak-anak ini sejak kecil kalau mau diorientasikan untuk menghafalkan Al-Quran, maka sejak kecil harus diajak untuk melakukan aktivitas yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa memahami bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran, bukan sekedar bahasa Arab sehari-hari. Karena kalau bahasa Arab sehari-hari nanti beda hasilnya, karena bahasa Arab sehari-hari berbeda jauh dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab fushah, jadi berbeda. Maka kalau kita ngerti bahasa Arab Al-Quran, belum tentu kita bisa ngomong dengan sopir di Arab misalnya, belum tentu, karena beda bahasa yang mereka gunakan dengan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, ini bisa anak-anak kita ini didesain sejak awal. Misalnya sejak umur 2 tahun kita ajak mereka untuk menghafal tasrif, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Saya sudah membuktikan ini. 2 anak saya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bisa menghafalkan tasrif pada usia di bawah 3 tahun. Memang yang
nomor 1 dan nomor 2 ini ada kesalahan teknis sedikit. Mereka baru saya ajak untuk menghafal tasrif itu mungkin di atas 3 tahun. Karena saya dulu menganggap bahwa tasrif ini adalah pelajaran anak usia sudah SD. Tapi ternyata saya kaget juga ketika menemukan anak ketiga dan keempat saya ternyata dalam usia di bawah 3 tahun sudah bisa menghafal tasrif. Artinya bisa dipercepat. Dan anak saya nomor 1 dan nomor 3 bisa mengartikan Al-Quran pada usia kelas 3, kelas 4 itu. Mereka sudah mulai untuk menghafalkan Al-Quran per kata. Nah, kalau mereka sudah mulai menghafalkan Al-Quran per kata, mereka akan mendapatkan pemahaman. Kalau mendapatkan pemahaman, maka mereka akan tertarik. Kira-kira begitu ya asumsinya. Sama dengan anak-anak kita. Kenapa suka banget baca komik? Karena mereka memahami bahasa komik itu, mereka mendapatkan sesuatu. Kalau mereka mendapatkan sesuatu dari Al-Quran, dalam konteks ini tadi saya katakan kisah surat Yusuf misalnya, kisah surat Al-Kahfi, kisah di surat Al-Qasas, maka mereka sedikit banyak akan menemukan sesuatu yang membuat mereka menjadi tertarik. Nah, inilah yang kemudian membuat saya merekomendasikan itu. Nah, ini tentu saja perlu pemahaman yang baik ya. Jadi segala asumsi kita itu harus kemudian kita ikuti dengan riset. Kemudian kita menanyakan atau mempertanyakan. Jangan asal kita percaya saja ya. Karena apalagi ya sekarang ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Maka tentu saja mesti ada metode-metode baru yang digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, memahaminya, dan seterusnya.